Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulustari selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Naila Aura Rahmadani, Ismun Naini, Adelia Azahra, Nanda Rizkiana, Wulan Julianti, Dina Taskia Salsabila, dan Febri Pratama. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang akidah. Pengertian akidah. Akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesolehannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Fungsi akidah: 1. Melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. 2. Menanamkan semangat berani menghadapi maut. 3. Menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. 4. Memberikan ketenteraman jiwa. 5. Mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. 6. Melahirkan sikap yang konsekuen dan ikhlas. 7. Memberikan keberuntungan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara literal menunjuk pada istilah akidah. Namun demikian kita dapat menjumpai istilah tersebut dalam akar kata yang sama. Aqoda, yaitu aqodat. Kata ini tercantum pada ayat Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabuna wallazina aqodat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu dan bapak dan karib kerabat, kamu jadikan pewaris-warisnya, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagianya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Tingkatan kaidah. Yang pertama, tingkat ragu atau taklid, yakni orang yang berkaidah hanya karena ikut-ikutan saja, tidak mempunyai pendirian sendiri. Yang kedua, tingkat yakin, yakni orang yang berkaidah atas sesuatu dan kemampuan menunjukkan bukti, alasan, atau dalilnya, tapi belum mampu menemukan atau merasakan hubungan kuat dan mendalam antara objek atau madlul dengan data atau bukti dalil yang didapatnya, sehingga tingkatan ini masih mengkun terkecoh dengan sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional dan mendalam. 3. Tingkat ainul, yakni orang yang berakidah atau meyakini sesuatu secara rasional, ilmiah, dan mendalam, serta ia mampu membuktikan hubungan antar objek atau madlul dengan data atau bukti dalil. Tingkat ini tidak akan terkecoh lagi dengan sanggahan-sanggahan yang bersifat dan ilmiah. Yang keempat, tingkat haqqul yakin, yakni orang yang berakidah atau yakni meyakini sesuatu yang di samping mampu membuktikan hubungan antar objek dengan bukti atau dalil secara rasional, ilmiah, dan mendalam, juga mampu menemukan dan merasakannya melalui pengalaman-pengalamannya dalam pengalaman ajaran agama. Ruang lingkup pembahasan akidah. 1. Ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan, af'al Allah, dan lain sebagainya. 2. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. 3. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. 4. Sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui melalui sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab, dan sebagainya.
Sumber-sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, informasi apa saja yang wajib diyakini hanya diperoleh melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Firman Allah, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Nahl. Sedangkan akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah. Dia hanya berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba membuktikan kepada ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu pun harus didasari oleh semua kesadaran bahwa kemampuan akal manusia sangat terbatas. Informasi mengenai pencipta alam ini dan seisinya adalah dalil Allah yang hanya bisa diketahui melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Manusia dengan akalnya semata tidak dapat mengetahui siapa yang menciptakan alam. Akal manusia hanya dapat memikirkan keteraturan dan keseimbangan. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah akhlak. Secara etimologi bahasa, akidah berasal dari kata akada yakidu akdan, berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian karena ia memikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamak kata khuluq atau khuluq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tujuan akidah akhlak. Yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Ruang lingkup akidah akhlak. Ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah meliputi 1. Aspek akidah. Dalam pembelajaran atau pendidikan akidah, maka perlu memperhatikan aspek-aspek akidah, yakni kalimat thayyibah sebagai materi pembiasaan meliputi la ilaha illallah, basmalah, alhamdulillah, Allahu akbar, ta'awud, masya Allah, assalamualaikum, sholawat, tabzi, la haula wala quwata illa billah, dan istighfar. Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna sebagai materi pembiasaan meliputi Al-Ahad, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syama'i, Ar-Rajaq, Al-Muhni, Al-Hamid, Asy-Syakur, Al-Qudus, As-Samad, Al-Muhaimin, Al-Azim, Al-Karim, Al-Kabir, Al-Malik, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, Al-Wahhab, Al-Alim, Al-Zohir, Ar-Rashid, Al-Hadi, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Latif, Al-Baqi, Al-Bashir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Jabar, Al-Musyawir, Al-Qadir, Al-Ghafur, Al-Afu, Asy-Syabur, dan Al-Halim. Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, al-asma, al-husna, dan pengenalan terhadap salat 5 waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah. Meyakini rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab,
Rasul, dan hari akhir serta kode dan qadar Allah. 2. Aspek akhlak meliputi 1. Pembiasaan akhlak karimah atau mahmudah, yaitu disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, rukun, tolong menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, tablik, fatonah, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh, pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. 2. Menghindari akhlak tercela atau mazmumah, yaitu hidup kotor, berbicara jorok atau kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasut, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad. 3. Aspek adab Islam meliputi 1. Adab terhadap diri sendiri, yaitu adab mandi, tidur, buang air besar atau kecil, berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, bersin, belajar dan bermain. 2. Adab terhadap Allah, yaitu adab di masjid, mengaji, dan beribadah. 3. Adab kepada sesama, yaitu kepada orang tua, saudara, guru, teman, dan tetangga. 4. Adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang dan tumbuhan di tempat umum dan jalan. 4. Aspek kisah teladan meliputi 1. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. 2. Nabi Sulaiman dengan tentara semut. 3. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. 4. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. 5. Kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf, AS, Taslabah, Masita, Ulul Ajmi, Abu Lahab, Karun, Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Yang harus diperhatikan dalam memahami akidah secara tepat dan komprehensif. Pertama, setiap manusia memiliki fitrah atau mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam berakidah, hendaknya manusia menempatkan fungsi masing-masing alat tersebut pada posisi yang sebenarnya. Kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaan dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah mengetahui dalil-dalilnya. Ketiga, akidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan kemunafikan. Keempat, apabila seorang telah meyakini sesuatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran dan yang diyakininya itu. Kesimpulan, dengan mempelajari akidah akhlak, peranan yang penting dalam pembentukan karakter anak. Dengan memperkuat akidah dan mengajarkan akhlak yang baik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, mampu berperilaku positif dan berkontribusi dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Akidah. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.